Ya pemirsa, malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun buka suara. Mensos menyebut penempelan stiker keluarga miskin itu merupakan inisiatif daerah. Namun pemerintah terus mengecek penerima bansos. Ya, itu inisiatif daerah ya. Itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Itu 2 juta lebih sudah. Senada dengan Mensos, nyatanya dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempelkan stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membenarkan pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap secara maksimal. Nantinya jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi seperti itu dikembangkan ke depan. Jadi Pemirsa, sebelumnya Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan juga Bandung. Ya, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat, Jokowi juga menolak jika ada yang beranggapan jika WUS mengalami kerugian. Terkait dengan polemik utang WUS yang kian membengkak, Jokowi pun menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat WUS dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemerintah kini masih mengkaji 2 opsi utama penyelesaian utang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat WUS akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji 2 opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong Danantara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut.
sedikit Pak soal polemik utang WUS Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan Presiden? pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya. Masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan, guru madrasah se-Kabupaten Bogor berunjuk rasa menuntut kesetaraan. Sindo Today. Pemirsa, ironis bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Bahkan tidak main-main. Di Jakarta, 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah ini prihatin kita. Sementara itu PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ya pemirsa, malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih